Pernahkah kamu berpikir, terkadang di dalam hidup kita melakukan yang terbaik, namun masih saja tidak mendapatkan penghargaan atau pengakuan yang seharusnya. Hal ini mungkin bisa membuat kamu merasa kecewa, frustasi, atau bahkan meragukan kemampuanmu sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa keadaan seperti ini adalah bagian dari hidup dan dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Eits, tapi bicara saja mudah bukan? Melakukannya lah yang sulit. Jadi, aku harap kamu menonton video ini hingga selesai. Karena aku akan menusuk jarum suntikan kecil menuju darahmu. Dan dari situ, akan kualirkan ajakan kenapa kamu harus menjadikan situasi tadi menjadi peluang untuk tumbuh dan belajar. Sebelum kualirkan hal itu, aku akan menunjukkan kembali kejadian-kejadian seseorang ketika tidak dihargai. Mungkin salah satunya pernah kamu alami. Diskriminasi. Diskriminasi adalah ketika seseorang diperlakukan dengan tidak adil atau dijauhi karena faktor seperti jenis kelamin, warna kulit, agama, atau orientasi seksual. Hal itu menunjukkan bahwa mereka tidak dihargai sebagai manusia. Mungkin dulu kamu pernah mengalami bahwa kamu disebut Papua karena kulitmu yang hitam, atau bahkan sekarang kamu dianggap lemah karena kamu seorang wanita, atau kamu dianggap cengeng ketika menangis karena kamu seorang lelaki. Percayalah, itu bagian dari diskriminasi. Kekerasan, yaitu ketika seseorang diserang atau disiksa, baik secara fisik atau emosional. Mungkin kamu atau temanmu pernah mengalami hal ini karena wajahnya tidak tampan atau cantik, atau memiliki keterbelakangan mental. Hal ini menunjukkan bahwa kamu atau mereka tidak dihargai sebagai manusia. Perlakuan buruk di instansi. Konteks instansi di sini bisa saja di tempat pekerjaan, lingkungan organisasi, atau sekolah. Hal ini bisa ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil atau diabaikan di instansinya. Contohnya adalah ketika ide atau pendapat kita tidak dihargai atau dicela di depan banyak orang dan juga argumennya tidak mendasar sama sekali. Kekerasan seksual. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil atau disalahgunakan secara seksual, seperti pemerkosaan, atau bahkan lebih detailnya lagi adalah diberi stimulus oleh pasangan untuk melakukan hal tidak senonoh, karena jika tidak bisa dilakukannya, sang kekasih akan pergi meninggalkan. Dalam hal ini, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, mungkin karena memang bodoh juga. Tetapi, hal ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak dihargai sebagai manusia. Pelecehan verbal. Ketika seseorang dilecehkan secara verbal, seperti diintimidasi atau dihina, orang susah, seperti kata perempuan yang sedang viral itu. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang yang dikatakan seperti itu tidak dihargai sebagai manusia. Kali ini, aku akan membahas lanjut poin ketiga, yaitu ketika pendapat atau ide kita tidak dihargai karena dicela di depan banyak orang dan tidak mempunyai argumentasi yang mendasar. Mungkin hal ini terlihat seperti kita yang dipermalukan atau tidak dihargai. Namun, jika kamu memiliki value dan tetap di jalan yang benar, justru hal ini menjadi sebaliknya. Dia yang mencemoohmu adalah yang dipermalukan oleh dirinya sendiri. Seseorang pernah mengatakan kepadaku, jangan terlalu keras mengkoreksi seseorang. Pikirkan terlebih dahulu sebelum bertindak. Barangkali pendapatmu untuk mencela tidak seberapa dibandingkan dengan egomu yang mendominasi, sehingga kamu terlihat menyedihkan bagi orang-orang yang paham. Tapi, kita juga perlu evaluasi diri, karena barangkali yang diucapkannya adalah kebenaran. Jika tidak benar, maka tenang saja, karena hakikatnya dia hanya sedang mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Aku jadi teringat salah satu filsuf yang pernah membahas tentang ini. Pernahkah kamu mendengar nama Friedrich Nietzsche? Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf, penulis, dan kritikus sosial Jerman yang terkenal dengan gagasan-gagasannya tentang moralitas, kebebasan individu, kekuasaan, dan kebenaran. Salah satu dari itu adalah pembahasannya tentang masalah ketidakberdayaan dan tidak dihargainya individu dalam masyarakat modern. Nietzsche menekankan bahwa rasa sakit dan kegagalan adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia.
Menurutnya, manusia harus mampu menerima dan menghargai tantangan dan penderitaan dalam hidup mereka. Karena itulah yang membantu mereka tumbuh dan berkembang sebagai individu yang lebih kuat. Menurut Friedrich Nietzsche, tidak perlu cemas saat tidak dihargai karena nilai atau keberhasilan seseorang seharusnya tidak bergantung pada penilaian atau penghargaan dari orang lain. Ia menekankan pentingnya kebebasan individu untuk menentukan nilai-nilai dan tujuannya hidup sendiri, bukan hanya mengikuti apa yang dianggap baik oleh masyarakat atau budaya. Nietzsche juga berpendapat bahwa kebanyakan orang mengabaikan nilai-nilai dan tujuan hidup yang sebenarnya karena mereka terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Ia mengajukan ide bahwa individu yang berani mengambil resiko dan hidup sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka sendiri tanpa tergantung pada penilaian orang lain akan meraih kebahagiaan dan keberhasilan yang lebih besar dalam hidup. Selain itu, masih ada filsuf lainnya yang berpendapat tentang ini, seperti Immanuel Kant. Kant berpendapat bahwa manusia harus dihargai sebagai tujuan dalam dirinya sendiri, bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan lain. Dalam hal ini, jika seseorang tidak dihargai, itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip moral yang penting. Aristotle berpendapat bahwa manusia memiliki hak untuk dihormati karena mereka memiliki potensi untuk kebahagiaan dan keberhasilan. Oleh karena itu, pengabaian atau perlakuan buruk terhadap manusia merupakan pelanggaran terhadap keadilan. Jean-Paul Sartre berpendapat bahwa manusia harus diterima dan dihargai sebagai individu yang bebas dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam pandangan ini, penolakan atau pengabaian terhadap manusia merupakan pelanggaran terhadap kebebasan individu. Martin Buber berpendapat bahwa manusia harus dihargai sebagai mitra dalam hubungan interpersonal. Dalam hal ini, jika seseorang tidak dihargai atau diabaikan, itu merupakan pelanggaran terhadap integritas hubungan interpersonal. Jika kamu memahami bahwa mencela seseorang di depan banyak orang adalah pelanggaran moral, maka kamu adalah seseorang yang menghargai dirimu sendiri dan juga orang lain. Lalu, bagaimana cara agar kita dapat dihargai oleh orang lain? Berikut beberapa cara yang dapat membantu seseorang untuk dihargai oleh orang lain. 1. Berperilaku sopan dan memperlihatkan penghargaan pada orang lain. Tindakan kecil seperti mengucapkan terima kasih atau memberikan komplimen dapat membuat orang lain merasa dihargai. 2. Mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan empati. Mendengarkan dengan baik dapat membantu seseorang untuk memahami pandangan dan perasaan orang lain, serta memperlihatkan bahwa seseorang menghargai pendapat dan pengalaman orang lain. 3. Menjaga komunikasi yang jelas dan terbuka. Menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka dapat membantu membangun hubungan yang saling menghargai. 4. Menepati janji dan tanggung jawab. Memenuhi janji dan tanggung jawab dapat menunjukkan kredibilitas dan keseriusan seseorang dalam suatu hubungan. 5. Menunjukkan kesediaan untuk membantu dan memberikan dukungan pada saat dibutuhkan. Memberikan dukungan pada saat dibutuhkan dapat menunjukkan bahwa seseorang menghargai orang lain dan merespon kebutuhan mereka. 6. Menjaga etika kerja yang baik dan berdedikasi pada pekerjaan. Etika kerja yang baik dan dedikasi pada pekerjaan dapat membuat orang lain merasa dihargai dan memperlihatkan bahwa seseorang memahami nilai-nilai yang penting dalam lingkungan kerja. 7. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan dalam pandangan, budaya, dan kepercayaan dapat membantu hubungan yang saling menghargai dan memperlihatkan bahwa seseorang terbuka dan toleran terhadap perbedaan. 8. Menjaga sikap positif dan terbuka. Menjaga sikap positif dan terbuka dapat membantu membangun hubungan yang saling menghargai dan membuat orang lain merasa nyaman dalam berinteraksi. Itulah bahasan tentang ketika manusia tidak dihargai. Semoga dengan video ini kamu memahami bagaimana menghargai orang lain dan juga menjadi diri yang dapat dihargai oleh orang lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Peace and salam manis.